Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4. Saya Yeriko Alfa dari kelas IPS 2. Saya Rafael Teranans dari kelas 11 IPS 3. Saya Banuar Sunaiwaha dari kelas X IPS 1, X IPS 1. Saya Alvin Alvino dari kelas 11 Bahasa. Halo teman-teman, selamat datang di tema 2. Nah, kita mau bahas apa nih kali ini? Gimana kalau kita bahas teknologi transportasi masa kini? Boleh juga. Emang teknologi transportasi masa kini itu apa aja? Yang paling banyak kita rasakan saat ini adalah mobility on demand, yaitu transportasi pribadi digunakan untuk transportasi bersama, misalnya ojek online. Oh itu ya. Emang manfaatnya apa untuk kehidupan masa kini? Itu bisa mengurangi angka pengangguran loh, apalagi kan angka kependudukan kita semakin tinggi. Oh ya? Iya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,80 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Oh, itu merupakan salah satu masalah akibat dinamika kependudukan ya. Kalau nggak salah, masalah akibat dinamika kependudukan itu juga pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, maka akan mengakibatkan berbagai masalah baik lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Selain itu ada persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata, baik persebaran antar pulau, antar provinsi, kabupaten, maupun antar perkotaan dan pedesaan. Oh, ada lagi masalah akibat dinamika pendudukan, yaitu tingkat kesehatan meskipun telah mengalami perbaikan, tetapi kualitas kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah, dan juga tingkat pendidikannya penduduk di negara-negara yang sedang berkembang relatif lebih rendah dibandingkan penduduk di negara-negara maju. Ya, benar banget. Nah, upaya cara mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu pengurangan pertumbuhan penduduk, upaya mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata, upaya mengatasi masalah rendahnya kualitas pendidikan, dan masih banyak lagi. Oh, jadi gitu ya. Terus apa dampak dari dinamika kependudukan terhadap pembangunan? Kalau dampak positif ya, setahu terbentuknya generasi emas yang siap memikul tanggung jawab bangsa, mengabdi, jadi adu mati, dan berkorban pada bangsa, dan bersedia membangun dan mengelola bangsa. Kemudian meningkatnya laju perekonomian Indonesia yang berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga kehidupan negara Indonesia akan modern, tertata, dan lebih baik, dan roda perekonomian akan berkembang pesat dan siap bersaing dalam dunia internasional. Terus kalau dampak negatifnya? Dampak negatifnya ada semakin sempitnya lapangan pekerjaan, pengangguran semakin banyak, kemiskinan semakin menjadi-jadi, timbulnya kawasan-kawasan slum area atau pemukiman kumuh. Oh, gitu. Nah, saat ini kan angka kependudukan semakin tinggi, nalarnya berarti sampah semakin banyak. Walaupun saat ini teknologi pengelolaan sampah sudah ada, namun kita sebagai manusia yang wajib mencintai alam harus memiliki alternatif lain selain mengandalkan teknologi pengelolaan sampah. Gimana tuh caranya? Bisa dengan mendaur ulang sampah menjadi kerajinan ya. Ya benar banget, kalau nemuin sampah yang bisa didaur ulang mau kalian jadi apa? Kalau aku nemu sampah misalnya botol plastik, mau aku jadiin tempat sampah aja sih. Soalnya kan selain bisa membantu orang membuang sampah pada tempatnya, itu juga bisa mengurangi penguraian adanya botol bekas dan sudah tidak yang terpakai. Terus gimana tuh cara membuatnya? Nah, sebelumnya kalian harus menyiapkan alat bahannya, yaitu botol bekas jumlah bisa 20 lebih, lem dan tas. Ngomong-ngomong soal sampah, negara Cina
kedua di Asia loh. Buset, berarti sampah di negara Cina banyak juga ya? Ya, Indonesia juga salah satunya. Wih, gila. Kamu tahu tentang latar belakang nasionalisme nggak? Aku ada tugas sejarah nih. Munculnya nasionalisme di Indonesia adalah karena pengaruh dari dalam bangsa Indonesia sendiri yang telah merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa asing. Oh, sekalian mau nanya, negara mana saja yang melakukan gerakan nasionalisme? Ini cuma setahu gue aja, ada Mesir. Gerakannya ngapain aja, sama tokohnya siapa aja? Cina latar belakang nasionalisme Cina. Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara Eropa dan Jepang. Tokoh-tokohnya mana? Nih, gua sekarang tahu. Di Cina sekarang menjadi negara maju berkat tokoh yang bernama Dr. Sun Yat-sen. Adalah tokoh yang mampu menggerakkan Cina di mana negara Cina banyak mengalami permasalahan di dalam negeri. 1. Menghadapi Inggris, 2. Menghadapi Jepang, 3. Menghadapi pemerintahan sendiri, yaitu dinasti Manchu. Ialah Dr. Sun Yat-sen melakukan perubahan terhadap segala bidang dan akhirnya Cina dapat lepas dari penjajahan bangsa Barat dan Cina dapat berkembang menjadi negara maju. Dengan adanya tokoh tersebut membuat negara Cina ingin mewujudkan impiannya, apalagi didukung dengan transportasi yang semakin maju, di mana transportasi ini sangat mendukung mobilitas sosial sehingga kita menjadi mengetahui Cina menjadi maju dari segala bidang itu didukung dari perkembangan transportasi. Cina menjadi negara dan juga saat ini berkembang teknologi digunakan negara Cina untuk memajukan bangsa Cina untuk dalam segala bidang, sehingga sampai saat ini Cina menjadi diperhitungkan terutama dalam bidang industri transportasi. Teknologi Cina unggul di berbagai bidang seperti kapal, batu bara, daging babi, semen, sepatu, dan berbagai model. Widih, gila. Belajar dari mana lu cepet banget? Ya dong, anaknya Sebayu. Ngomong-ngomong, kalian udah pernah naik kapal belum? Nah, aku kangen nih, naik kapal yuk. Pernah, tapi aku nggak pernah turun dari bisnya. Nah, emang bisa masuk di kapal. Aku baru tahu. Ya bisa lah, masa bisnya mau ditinggal? Kan tujuan ada transportasi itu memindahkan manusia atau barang dari sebuah tempat ke tempat lainnya. Bisa gitu ya ternyata. Kalau sekarang agak ribet gak sih kalau mau naik kapal? Iya, banyak banget syaratnya. Kita harus punya aplikasi lindung, harus menunjukkan kartu vaksin, dosis lengkap, dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen, dan jangka waktunya cuma 1 kali 24 jam aja. Tapi kalian tahu gak sih gimana cari cuci tangan yang benar? Tahu, sebentar aku pernah fotoin poster tentang cuci tangan. Wah, ternyata ribet juga ya, tapi pengen deh naik kapal di Danau Toba. Tiba-tiba banget bilang pengen naik kapal di Danau Toba. Ini yang buat aku heran, kok bisa aja di Danau Toba padahal cuma ingkar janji. Lah, maksud gimana? Makanya Pak Sedi kalau dulu nerangin, didengerin isi cerita Danau Toba itu tentang seorang petani yang bernama Pak Toba. Dia mengingkari janjinya pada istrinya hingga terjadi malapetaka. Akibat janjinya, malapetaka itu berupa hujan yang deras hingga mengenangi seluruh desa dan menjadi danau yang disebut Danau Toba. Maka dari itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan orang lain serta mengingkari janji yang telah kita buat. Kalau enggak, ntar rumah kita jadi danau juga. Ngomong-ngomong soal Danau Toba, sudah membeli tiketnya nih untuk kita. Kapan kamu belinya cepat sekali nih? Jadi kapan kita berangkat? Besok kita berangkat jam 7, jadi jangan terlambat. Nanti ketinggalan pesawat.
Oke deh, waktu menunjukkan jam 6:40. Kita berangkat, kita bisa terlambat kalau belum berangkat. Iya, sebaiknya sekarang saja. Kita harus jalan cepat kalau kayak gini sesampainya di dalam pesawat. Dari jalan cepat. Ngomong jalan cepat, kenapa kita tidak lari saja tadi? Kayaknya sama saja deh. Lari cepat dan jalan cepat beda, friend. Iya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB, pengertian lari adalah melangkah kaki dengan cepat yang pada setiap langkahnya kedua kaki tidak menjejak tanah. Sementara itu pengertian jalan cepat adalah nomor olahraga atletik dengan cara melangkah cepat ke depan, kaki tak pernah terputus dan menyentuh tanah. Oh gitu, paham. Bagaimana kalau kita ke Pulau Samosir? Di sana seru. Boleh tuh, sesampainya di Pulau Samosir. Itu boneka apa ya? Kok dari tadi banyak banget. Boneka si gale-gale khas Danau Toba. Biasanya kalau berkunjung ke Pulau Samosir di hari-hari biasa, kamu bisa lihat boneka kayu khas Batak si gale-gale. Oh gitu. Kita habis ini mau kemana nih? Kita main-main aja di kota, lebih banyak tempat buat bermain di sana. Oke lah. Besok kita balik lagi kan? Ngapain aja rencana kita di sana? Dan trinken wir Cafe und Plaudern in der Innenstadt dan machen wir einen Spaziergang und entspannen uns. Wir können auch mit dem Boot den Tobase herumsegeln. Wah, asik kayaknya. Sekian podcast dari kami, terima kasih banyak.